Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita, dan di video ini kita akan membuat skema database yang sebelumnya telah kita buat pada MySQL Workbench. Saya buka dulu, open skema. Ya, kita akan buat seperti ini ya. Oke, kita buka kode editor. Di sini pakai Visual Studio Code. Oke, di sini kita klik file, lalu open. Kemudian kita cari aplikasi SAM di application mana nih? SAM, Htdocs, dan toko surat. Oke, kita open. Ini terus saja. Ya, di Laravel, karena kita ingin membuat skema database, ya nantinya kita akan bermain di folder ini, database, kemudian migration, dan ada factories. Factories ini biasanya digunakan untuk mengisi data menggunakan Laravel. Jadi inputannya berbasis kode dari Laravel. Nah, kita tinggal perintahkan untuk isi data di tabel kita. Nah, ini menggunakan folder factories ini. Atau juga bisa menggunakan seeders. Sedangkan untuk membuat skemanya, kita gunakan migration di folder migration ini. Nah, ini sudah ada beberapa tabel secara default. Ada tabel user, kemudian ada tabel password reset, lalu ada tabel filed jobs. Nah, yang ketiga ini atau kedua ini tidak perlu kita otak-atik. Oke, kemudian sebelum kita membuat skema database, terlebih dahulu kita perlu setting file ini, file.env-nya. Nah, di sini, nah untuk mengatur database kita gunakan database apa, nama database apa yang telah kita buat, lalu username kalau kita punya username, lalu password. Oke, jadi nanti kalau kita sudah hosting di internet, nah database name yang kita punya, nah ini kita rubah, lalu username-nya juga, kemudian password. Kemudian ada DB hostnya, ini kita rubah. Kalau kita hosting di internet, karena kita masih pakainya di lokal, jadi kita pakai alamat ini saja, nggak apa-apa. Hanya nama database-nya kita perlu rubah, kita buat saja toko surat. Nah, setelah kita buat seperti ini, ya kita tentunya harus buat dulu database-nya ya. Oh sorry, belum jalan, di SAM-nya belum jalan. Start. MySQL start. Oke, sudah jalan. Nah, kita buka lagi localhost php-myadmin. Oke, nah di sini di database MySQL kita belum ada toko surat. Jadi kita perlu buat terlebih dahulu database-nya dengan nama toko surat. Ya, karena kita setting tadi di sini ini ya, toko surat. Oke, jadi pastikan sama ya, toko surat. Ini. Kita create. Sudah, kita kembali ke editor. Ya, karena file ini sudah tidak perlu kita edit lagi, kita close saja dulu. Nah, kemudian kita ke terminal. Nah, selanjutnya kita membuat file migration-nya untuk kedua tabel ini ya. Kategori dan letter. Nah, teman-teman juga bisa baca di dokumentasi mana. Di dokumentasinya mengenai migration, oke ada ini. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita ingin buat migration, nah kita bisa gunakan perintah make migration. Kemudian nama filenya. Oke, untuk latihan kita langsung buat sekaligus dengan modelnya. Jadi di sini ada tabel model di app. Nah, ini models. Oke, ini kan ada model user. Nah, field label, name, email, password ini sesuai dengan yang ada di tabel user nantinya. Kita buat migration sekalian dengan file modelnya. Ya, cukup gampang. Jadi kita hanya buat PHP artisan make, lalu kita buat model,
make model, buat model dengan nama modelnya kategori. Oke, dengan nama model kategori. Kita buat dari ini ya, dari tabel kategori, huruf besar kategori. Lalu kita buat M. Artinya migration. Oke, kita coba, kita enter. Yap, model berhasil dibuat. Lalu dibuat juga migration, dan ini waktu generate-nya. Nah, maka nanti file-file ini yang akan di-generate ke database MySQL sesuai dengan waktunya ini. Dia akan dieksekusi sesuai dengan waktunya. Jadi otomatis, nah kategori ini yang ada di paling bawah dari ketiga file migration ini. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk surat, make model, lalu letter, kemudian M. Kita enter. Oke, jadi kita sudah punya dua buah file migration, satu kategori dan satunya yaitu letters. Nah, berikutnya kita buat kolom di masing-masing tabel tadi, kategoris dan nantinya letter. Ini mungkin saya kecilkan dulu. Oke, di sini lalu kita buat table, kemudian tipenya apa? Varchar ini artinya kita buat string ya, string. Lalu name kategori, nama kolomnya, kemudian di sini panjang kolom itu. String di sini 45 ya. Oke, kita buat aja bisa 45. Kalau tidak diisi pun tidak apa-apa, nanti dia akan mengambil nilai secara default. Jadi itu sekitar 191 karakter. Oke, kemudian tabel description. Nah, ini kita pakai text, lalu description. Oke, kategori sudah. Sekarang kita ke letter. Kita buat lagi kolom untuk name letter, string name letter. Oke, itu kita biarkan aja, tidak usah isi panjang karakternya. Kemudian description letter ya, text description letter, kemudian tabel, lalu string file letter. Oops. Sorry ya, ini titik koma, kemudian tabel string cover letter, lalu kita buat nullable, artinya boleh kosong. Ya, jadi ini tidak boleh null, dan ini tidak boleh null. Kemudian kita buat untuk foreign key-nya unsigned. Ini entah kenapa dia nggak muncul ya, ini integer. Kita buat di sini kategoris ID. Nah, kenapa? Karena di sini tabelnya adalah kategoris. Ya, walaupun kita bisa rubah jadi kategori ya. Nah, tapi kita pakai defaultnya dari Laravel saja. Oke, jadi nanti di sini kategoris ID. Artinya tabel kategori dan kolom ID-nya. Oke, langsung saja berikutnya tabel user ID. Ya, setelah kita buat kolom-kolomnya seperti ini, selanjutnya kita buat atau kita atur relasinya. Ya, jadi dua kolom ini, kategori ID punya relasi dengan kategori, user ID punya relasi dengan user. Jadi kita buat di sini saja skema table letters. Oke, kita buat di sini table foreign kategoris ID. Jadi ini ya, kolom ini. Dia punya referensi dengan kolom ID on pada tabel
kategoris. Oke. Lalu kita perintahkan on update. Jadi saat update, kalau pada tabel induknya, kategorisnya ada di update, maka tabel-tabel di bawahnya, ya anak-anaknya. Jadi kalau ada kategori ini di update, ada updatean, maka yang di bawah pun dia bisa ikut terupdate. Artinya kategorinya saja ya, ini kolomnya ini. Oke, cascade. Kemudian on delete. Cascade juga. Oke. Ya, jadi seperti itu. Kalau kategori ini di delete, ada satu kategori yang di delete, maka seluruh surat atau seluruh data yang berkaitan dengan kategori tersebut akan ikut terhapus. Oke. Selanjutnya kita buat untuk yang user ID. Nah, ini kita copy saja user ID, lalu ini tabelnya, users. Oke, sudah? Ya, jadi demikian penulisan skema database di Laravel menggunakan migration. Jadi seperti ini. Kalau kita punya relasi, kita buat saja seperti ini. Jadi tetap kita pasang dia punya kolom di sini. Awalnya kita tentukan kolom-kolomnya. Kemudian kalau ada relasi, ya kita bisa buat di sini. Atau bisa juga langsung diganti di sini jadi for region. Nah, tipe datanya ini dijadikan sebagai for region. Oke, selanjutnya kita ini migrasi. Nah, untuk migrasi kita cukup PHP artisan migrate. Kita enter. Kalau seperti ini artinya berhasil. Tidak ada satupun migration yang error. Nah, kita bisa cek dia di phpMyAdmin. Kita lihat, kita klik struktur. Yap. Nah, kita sudah punya tabel kategoris dan tabel letters. Juga tabel user. Oh iya, kemudian misalnya seperti ini. Kalau kita telah mengenerate, ya kan, telah mengenerate migration ini ke database, lalu ada yang ingin kita rubah atau ingin kita tambahkan, ya kita bisa buat migration baru lagi. Misalnya ada kolom yang tertinggal. Nah, kita bisa buat dengan menggunakan migration yang baru. Jadi file migration kita buat saja yang baru, tapi tabelnya tetap sama. Dan kalau belum ada data, misalnya ini kan description, lalu saya mau tentukan null label. Nah, artinya saya tentukan bahwa ini boleh null nih. Description ini boleh null. Boleh nggak diisi. Nah, kalau kita gunakan phpMyAdmin, ya biar nggak ribet kan, nah bisa di sini. Kategoris, lalu nanti di struktur, description, change, lalu kita pilih null. Oke. Nah, ini seperti ini. Lalu save. Nah, ini kalau di phpMyAdmin. Jadi kita lihat, ini kita lihat kembali. Kalau dari migration, nah setelah kita buat seperti ini, kita isikan seperti ini. Kemudian kita hanya mau generate file ini saja, file migration ini saja. Berarti di sini ya kita copy saya dulu nama filenya, rename, nah ini copy ya, kita copy, Ctrl C. Jadi bukan rename nama file, tapi kita hanya ngambil namanya saja. Kita ambil namanya, lalu di sini kita buat PHP artisan. Sorry, saya clear dulu. Oke, ini PHP artisan migrate, lalu refresh. Nah, refresh kemudian kurang-kurang ya, kurang-kurang pet sama dengan database, lalu migration, ini ya migration, nama foldernya ini database, kemudian migration, kemudian nama filenya ini kita paste, kemudian kita ini sebentar, tabel.php ya. Oke, jadi nanti yang akan dimigrate atau di refresh ulang adalah hanya file ini, file migration kategoris. Oke, kita enter. Ada error. Oh ya, karena for region key ya, karena sudah ada childnya. Jadi kita buat saja misalnya PHP artisan migrate refresh.
semua saja yang kita refresh karena ya belum ada isinya juga. Enter. Yap. Kita lihat lagi. Nah, ini kan description no ya, nullnya keterangan no, artinya tidak boleh null ini. Lalu tadi kita setting dengan perintah no label ya. Jadi di sini pasti yes. Oke, sudah yes. Nah, sekarang bagaimana kalau letter ini yang ketinggalan? Ada satu yang kita lupa. Oke, misalnya jenis surat. Nah, kita misalnya jenis surat. Berarti kita kembali ke sini, lalu ke letter. Ini clear saja. Kemudian di sini saya buat ya jenis surat tabel. Ya, kita buat jenis suratnya hanya ada dua pilihan. Jadi kita pakai tipe enum, lalu type letter nama kolomnya, kemudian kita buat array, yaitu arraynya nilainya formal atau non formal. Oke, seperti ini kita save. Lalu kita perintahkan yang tadi. Nah, ini perintahnya, tinggal kita copy nama filenya. Oke, kita copy nama filenya, rename. Sudah, oke, kita copy sini, paste. Lettersnya, PHP. Ya, jadi benar-benar pastikan yang kita refresh adalah file migration letters. Sudah, kita enter. Nah, ya, jadi dia rolling back, artinya dia menghapus kembali lah. Ini ya, dia menghapus kembali create letters. Oke, kita lihat untuk tabel letters, enum, struktur. Kita lihat sini tipe letter enum, jadi isinya hanya formal dan non formal. Ya, untuk menentukan nilainya, kita gunakan skema, berarti kita bisa aja tentukan default. Nah, kita buat misalnya formal. Oke, kita migrate lagi. Yap. Nah, default formal. Oke, demikian pembuatan skema database di Laravel menggunakan migration. Jadi semoga kita bisa mengerti dengan penjelasan yang telah tadi kita pelajari. Ya, insya Allah di video berikutnya kita akan lanjut pembahasan mengenai factories. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.